masker bertepatan dengan corona gitu ya, dengan pandemi. Itu gimana ya saya ngehadapinnya tuh seperti apa, yang nyari kerja juga lumayan gitu ya, susah gitu kalau untuk di Sukabumi, karena juga saya kembali ke kampung halaman nih, nggak lanjut di Jakarta. Nah, oke. Untuk tahu bagaimana cara kita survive di quarter life crisis, kita harus tahu dulu quarter life crisis ini apa gitu kan. Oke. Quarter life crisis ini adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Usia sekarang teman-teman mungkin sekitar 20-an ya, 20-an, berarti teman-teman juga lagi ada di fase ini gitu, di fase quarter life crisis. Nah, quarter life crisis ini adalah periode pencarian jati diri yang bisa dialami ketika memasuki usia tersebut. Fase ini tuh ditandai dengan munculnya kebingungan, kebimbangan pada hidup. Kenapa gitu? Karena terlalu banyaknya pilihan-pilihan hidup gitu. Teman-teman di antara seluruh jurusan gitu milih di kuliah di farmasi. Nah, teman-teman udah memutuskan kuliah di farmasi, tapi nanti setelah itu akan banyak lagi pilihan-pilihan gitu ke depannya. Dimulai nanti dari semester 6 ya, ada penjurusan lagi nih FKK apa FST. Terus nanti setelah itu, setelah lulus, banyak pilihan lagi, mau ke bagian industri kah, ke pelayanan kah, seperti rumah sakit, apotek, puskesmas, banyak lagi pilihan-pilihan. Atau mungkin mau mengembang sharing ilmu gitu di sosial media. Nah, itu juga merupakan pilihan-pilihan yang harus teman-teman pilih gitu. Dan harus dipersiapkan dari sekarang. Oke, nah gejala-gejala dari quarter life crisis ini apa gitu? Kalau bahasa farmakoterapinya mah simptom lah ya, simptom dari quarter life crisis. Nah, gejala yang pertama ini sering mengalami rasa cemas berlebih dan bingung mengenai masa depan. Ya, karena belum ada gambaran akan seperti apa masa depan yang diinginkan gitu. Jadi teman-teman masih bingung mau seperti apa sih nanti ke depannya gitu. Nah, terus setelah kuliah farmasi ini, ya tadi ya mau jadi apa gitu. Mau melanjutkan pendidikan kah, atau mungkin mau berkeluarga terlebih dahulu gitu, atau mau membangun karir terlebih dahulu gitu kan. Jadi masih bingung, cemas, dan nggak tahu apakah nanti akan bisa menjadi apoteker yang baik, akan menjadi seorang farmasis yang baik gitu kan. Lalu gejala yang kedua adalah sulit membuat keputusan. Karena banyaknya pilihan-pilihan tadi, nah gejala dalam fase quarter life crisis ini adalah sulit untuk membuat keputusan. Karena bingung yang mana yang harus dipilih gitu ya. Selanjutnya adalah gejalanya adalah bosan dengan rutinitas. Teman-teman kuliah di farmasi, kuliah praktikum. Habis praktikum bikin laporan. Habis itu ada tugas kerja kelompok, UTS, UAS, kuliah lagi, terus aja muter-muter kayak gitu ya. Kuliah, praktikum, bikin laporan, kerja kelompok, UTS, UAS, terus aja kayak gitu. Setiap semesternya gitu. Nah, teman-teman bisa jadi gitu kan, merasa bosan, mungkin jenuh. Itu gejala-gejala di fase quarter life crisis ini. Terus mungkin ada beberapa teman-teman yang ngerasa nggak bahagia dengan apa yang dimiliki. Udah masuk farmasi, terus mungkin belum ngerasa senang gitu karena ya tadi ya jenuh, bosan gitu. Atau mungkin merasa selalu kurang gitu. Nilai kok susah gitu, dapat nilai yang sempurna gitu ya. Padahal udah belajar nih begadang. Anak farmasi kan biasanya begadang ya sampai tengah malam, ngerjain laporan, besoknya mau ada kuis gitu kan. Atau mau ada pretest, praktikum, udah berusaha, tapi kadang nilai yang didapat juga ya gitu pas-pasan gitu. Yang penting lulus, ya. Jadi belum ngerasa bahagia gitu. Lalu selanjutnya adalah membandingkan diri sendiri dengan hidup orang lain. Nah, teman-teman kalau di fase quarter life crisis ini, teman-teman seringkali membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain.
kok dia kayaknya lebih sukses gitu kan. Apa di usia segini mungkin ada yang udah punya usaha sendiri atau yang udah bisa udah punya keluarga mungkin ya, udah berkeluarga, udah bahagia gitu, udah ada yang nafkahin. Nah, tapi teman-teman kok masih gini-gini aja. Nah, ini merupakan gejala juga membandingkan diri dengan hidup orang lain. Lalu kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi juga gejala dari fase quarter life crisis, di mana dalam menjalani hidup, misalkan ujian praktek, ada yang gagal, belum lulus, atau mungkin remedial ya. Nah, sebaik apapun yang disusun gitu, rencana-rencana yang udah kita susun buat lulus praktek segala macam, itu akhirnya tuh sulit misalkan terwujud karena prakteknya susah atau gimana. Nah, bisa jadi kalau teman-teman ada di posisi seperti itu, lama-lama kehilangan motivasi. Nah, itu juga merupakan gejala dari quarter life crisis ini. Oke. Penyebabnya apa? Tadi mengalami masalah perkuliahan, atau kalau nanti sudah bekerja mengalami masalah dalam pekerjaannya atau dalam finansial gitu. Yang kedua adalah hidup mandiri untuk pertama kalinya. Nah, ini berlaku buat anak kos nih. Anak kos yang biasa hidup bareng sama orang tua di rumah, dekat gitu sama orang tua, ada teman di rumah. Ini harus ngekos karena jauh gitu kan, rumah dari tempat kuliahnya misalkan. Jadi sering sendiri, harus mandiri gitu kan, untuk pertama kalinya jauh dari orang tua. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab fase quarter life crisis. Jadi penuh dengan galau gitu ya, kegalauan dalam hidup. Oke, yang ketiga adalah sering membandingkan kehidupan diri sendiri dengan kehidupan orang lain, seperti yang tadi ya, membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu tidak siap menghadapi perubahan besar dalam hidup. Kita tuh belum siap gitu, bikin gebrakan baru, misalkan di farmasi mau apa nih, kita belum siap menghadapi perubahan-perubahan besar itu. Dan lingkungan yang kurang mendukung, ini juga dapat menjadi penyebab di fase quarter life crisis ini. Jadi, how to survive at quarter life crisis, jadi bagaimana kita bisa bertahan di quarter life crisis ini. Cara menghadapi yang pertama yaitu kenali dan pahami diri lebih dalam. Mungkin selama ini teman-teman ngerasa udah mengenali gitu ya diri sendiri, tapi kenyataannya teman-teman belum mengenali diri lebih dalam. Nah, yang kenali apa hal yang membuat teman-teman termotivasi dan apa yang membuat teman-teman mungkin jenuh atau kelelahan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lelah, teman-teman bisa melakukan aktivitas yang teman-teman suka dulu. Jangan terlalu diforsir dulu nih buat ngejar apa yang mau teman-teman capai. Kalau emang lagi lelah, capek, teman-teman bisa melakukan aktivitas yang teman-teman suka, kayak ngedengerin musik, olahraga gitu ya. Jadi ada hiburan juga gitu buat diri sendiri. Itu kenali dulu apa yang teman-teman suka, apa yang membuat teman-teman termotivasi, dan apa di titik mana teman-teman merasa lelah gitu ya. Nah, atau bisa juga melakukan kegiatan lain agar teman-teman bisa kembali termotivasi atau meningkatkan mood gitu ya. Buat ningkatin mood lagi supaya lebih produktif lagi nantinya gitu. Kenali dulu apa yang kita mau, apa yang kita suka gitu. Nah, cara mengenali diri lebih dalam itu, teman-teman tuh bisa bertanya pada diri sendiri, apa kelebihan dan kekurangan teman-teman gitu ya. Coba aja dijawab untuk diri sendiri, kelebihan apa nih yang kita punya, dan kekurangan apa gitu yang ada dalam diri kita. Lalu apa yang hendak teman-teman capai gitu. Teman-teman harus punya life goals gitu. Apa sih sebenarnya yang pengen teman-teman capai? Lalu apa teman-teman sudah melakukan melakukan hal sesuai dengan apa yang ingin teman-teman capai itu. Jadi apa udah ada tindakan gitu buat mencapai itu. Nah, itu yang perlu ditanyakan ke diri teman-teman gitu. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, teman-teman akan lebih memahami hidup seperti apa yang ingin teman-teman jalani ke depannya.
Selanjutnya adalah untuk cara menghadapi quarter life crisis ini adalah ubah keraguan menjadi tindakan. Nah, hilangkan keraguan dan jangan takut buat mulai. Ya, jadi teman-teman yang masih ragu gitu, tapi udah punya tujuan nih, mau ini gitu. Jangan ragu untuk mencapai keinginan tersebut gitu. Harus berani mulai sih gitu. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Ubah keraguan tersebut menjadi tindakan. Lalu selanjutnya berpikir positif dan yakin atas keputusan yang telah dipilih. Setelah teman-teman melakukan tindakan gitu ya untuk yang teman-teman mau capai tadi, teman-teman juga harus positive thinking. Yakin kalau teman-teman pasti bisa gitu ya. Dan yakin kalau keputusan yang udah teman-teman pilih, inilah yang terbaik buat teman-teman. Teman-teman udah memilih buat kuliah di farmasi, yakin ini keputusan yang terbaik. Dan berpikir positif bahwa kedepannya akan menjadi seorang farmasis yang sukses gitu ya. Sesulit apapun tantangannya kuliah di farmasi ini gitu ya. Banyak ujian-ujiannya, cobaan-cobaannya. Teman-teman pasti bisa dan yakin pasti bisa kalau teman-teman berusaha dan tentunya berdoa ya. Jadi positive thinking itu penting untuk menghadapi fase quarter life crisis. Selanjutnya adalah mencoba berbagai aktivitas baru yang lebih produktif. Nah, kalau teman-teman udah mulai ngerasa jenuh nih, misalkan kuliah farmasi kok gini-gini aja. Nah, coba lakukan aktivitas baru yang lebih produktif. Kayak di UP kan banyak nih organisasi-organisasi ya. Ada Rohis Al-Azam yang banyak kegiatan-kegiatannya. Terus juga ada besi ya, yang lebih ke seni mungkin. Ada juga apalagi ya organisasi Isma Farsi dan Padus dan lain-lainnya gitu ya. Itu juga teman-teman bisa ikut organisasi-organisasi tersebut untuk mengisi buat ningkatin mood lagi gitu. Kalau teman-teman lagi jenuh kuliah di farmasi gitu. Jadi nggak harus kuliah pulang, kuliah pulang kayak kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang. Nah, lebih aktif lagi gitu ikatan organisasi buat hiburan juga ke teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang suka main sosmed bisa juga nih sharing apa yang teman-teman punya. Teman-teman kan kuliah di farmasi udah semester berapa ya sekarang, misalkan semester 3, 4, 5 itu pasti udah ada lah beberapa ilmu kefarmasian yang teman-teman punya. Bisa teman-teman sharing di sosial media karena zaman sekarang kan zamannya sosmed ya. Nah, itu juga bisa jadi aktivitas baru dan kitanya juga jadi lebih produktif gitu. Bisa bermanfaat buat orang. Nah, selanjutnya banyak bersyukur atas capaian yang telah didapat. Nah, untuk menghadapi quarter life crisis, kita juga jangan melulu menyalahkan diri sendiri. Kok kita nggak pernah jadi yang nomor 1 gitu misalkan di kampus. Kita bersyukur aja kita bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, praktek dengan baik gitu kan, bisa lulus atau mungkin nggak kena semester pendek tuh di saat liburan kan ada semester pendek misalkan. Itu juga harus disyukuri gitu, hal-hal kecil yang harus disyukuri gitu. Meskipun misalkan nilainya mah nggak terlalu bagus ya, tapi kita juga harus bersyukur atas capaian yang udah didapat gitu. Oke. Selanjutnya berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, karena bunga itu tidak mekar bersamaan, pasti akan ada waktunya gitu. Bisa jadi kita punya teman yang emang udah kelihatannya udah sukses, udah punya usaha sendiri kah, atau misalkan dia udah berprestasi, juara segala macam atau apa. Nah, kita nggak usah ngelihat dia, kita lihat ke diri sendiri kita, apa yang bisa kita lakukan gitu supaya kita bisa mencapai apa yang ingin kita capai gitu. Nggak usah ngelihat orang lain gitu, hidup orang lain. Karena setiap orang itu pasti punya pilihan gitu. Entah dia ingin berkarir terlebih dahulu nanti setelah lulus kuliah gitu kan. Entah setelah lulus kuliah farmasi mau lanjut apoteker, mau lanjut lagi S2 misalkan, lalu lanjut sampai S3, atau mungkin ada juga yang setelah lulus kuliah
mau berkeluarga dulu gitu ya, menikah dulu. Ya itu kan pilihan-pilihan hidup tiap orang yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa dibandingkan antara diri kita dengan diri orang lain. Karena semuanya pasti punya life goals yang berbeda gitu, apa yang ingin kita capai. Maka dari itu tadi kan kita harus menyiapkan dulu. Kita harus tahu apa yang mau kita capai, terus tindakan yang kita lakukan buat mencapai hal tersebut gitu. Jadi kitanya juga harus nyiapin sesuai dengan tujuan hidup kita, nggak usah dibanding-bandingin sama tujuan hidup orang lain gitu. Lalu selanjutnya adalah berbagi cerita atau sharing kepada orang terdekat. Nah, teman-teman pasti punya orang terdekat ya, entah itu orang tua, ibu, ayah, atau mungkin sahabat teman kuliah gitu ya, yang emang bisa teman-teman percaya gitu buat sharing. Karena kita dalam menjalani hidup ini juga butuh sharing ya, sharing kepada orang terdekat untuk minta pendapatnya, mungkin solusi gitu kan. Barangkali kita menemui masalah dalam untuk mencapai tujuan kita bisa sharing ke orang terdekat, ke teman-teman, ke orang tua, untuk minta solusi gitu. Supaya kita juga nggak mendem masalah itu sendirian. Cuman kita juga harus pilih-pilih nih, sharing ke siapa yang bisa kita percaya. Dan yang paling terbaik sih emang kita sharing kepada Allah ya, kita curhat kepada Allah gitu. Cuman pasti kita juga butuh masukan-masukan dari orang-orang yang kita percaya. Selanjutnya adalah pilih lingkungan yang mendukung. Kita bisa melewati fase quarter life crisis ini di lingkungan yang mendukung. Salah satunya dikelilingi dengan teman-teman yang suportif, dengan teman-teman yang mendukung apa yang ingin kita capai gitu ya, yang siap mendukung kita kalau kita lagi jatuh, kita misalkan lagi down. Nah, kita punya support system gitu yang bisa kembali memotivasi kita dari down tersebut ya. Nah, lingkungan yang baik nggak hanya mendukung, tapi juga bisa mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Misalkan kita lagi sedikit melenceng nih. Nah, kita punya orang terdekat yang bisa mengingatkan kita untuk memperbaiki kesalahan agar kita bisa terus maju mencapai apa yang ingin kita capai. Jadi itulah gunanya lingkungan yang mendukung, teman-teman yang mendukung, teman-teman terdekat untuk sharing tadi. Gunanya itu untuk memberi motivasi kepada kita, juga untuk mengingatkan kita jika kita sedang melenceng gitu ya, atau sedang mengalami kesalahan, bisa diingatkan gitu kalau kita punya teman buat sharing. Selanjutnya adalah belajar mencintai diri sendiri. Nah, kasih reward aja terhadap apa yang udah kita capai meskipun itu hal-hal kecil. Nah, kita misalkan sudah mencapai, meskipun itu masih hal kecil ya, kita kasih reward dengan melakukan hal yang kita suka. Misalkan kita jalan-jalan gitu, kemana, bersantai, melakukan aktivitas yang kita suka. Kita juga harus mencintai diri kita sendiri gitu ya. Jangan terlalu diforsir gitu. Harus mencintai diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang kita suka juga. Apalagi kalau kita udah berhasil gitu terhadap sesuatu, nah kita juga harus memberikan self reward gitu buat diri kita sendiri. Nah, ketika kita sedang berusaha menghadapi fase quarter life crisis, mungkin akan ada hambatan-hambatan atau mungkin ujian-ujian dalam menghadapinya. Nah, yang mungkin akan bisa membuat teman-teman stres atau jadi cepat emosi gitu ya, karena banyak pikiran gitulah. Misalkan kuliah lagi ada masalah, atau kerja kelompok yang kerja kok cuma gue doang nih gitu, yang lain nggak ada yang kerja, marah jadinya. Nah, di fase ini juga teman-teman harus bisa mengelola stres dan emosi gitu. Nah, gimana cara mengelola stres dan emosi tersebut? Nah, ini cara mengelola stres dan emosi. Yang pertama, teman-teman jaga kesehatan.
jaga kesehatan dengan cara berolahraga, aktivitas fisik yang teratur, tidurnya cukup, jangan sering-sering begadang meskipun banyak laporan ya. Jangan tidur sampai jam 2 malam, terus jam 3 malam. Biasanya kalau di farmasi kan gitu ya, suka begadang.